terkait dengan dihentikannya laporan saya, yaitu pengerusakan bangunan yang terjadi pada tanggal 11 November 2023, ya, di mana surat Kasat Reskrim Kabupaten Pelalawan ini dikirimkan kepada kami tertanggal 13 Oktober 2024. Ya, di dalam isi surat itu menerangkan bahwa terhadap perkara yang kami laporkan itu telah dihentikan atau tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Inilah yang menjadi persoalan besar, sehingga saya juga harus sampai melapor ke Propam Mabes Polri. Ya, kok jauh kali sampai ke Propam Mabes Polri? Tentu kan ini pertanyaan yang menarik ya, yang harus kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama begini, awalnya bahwa pada tahun 2021 saya membeli lahan ini dari Darwis T. Ya, Darwis T ini yang terkenal dengan namanya Kulup. Ya, Kulup. Saya beli tanah ini dari Kulup di bulan November 2021. Nah, setelah itu saya kasih panjar 80 juta. Terus saya kasih lagi biaya surat 5 juta, berarti 85 juta. Ya kan? Nah, sebelum saya beli atau sebelum saya kasih panjar ini kan, saya sebagai orang hukum sudah terlebih dahulu saya lakukan penelitian lah ya, untuk meneliti keabsahan atau kebenaran kepemilikan dari saudara Kulup terhadap tanah ini. Nah, pada waktu itu sebelum saya kasih panjar, saya langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Yang pertama saya jumpai adalah orang-orang yang ada di sekitar objek. Apakah objek itu atau tanah itu kepunyaan si penjual ini, yaitu dari T itu atau Kulup itu. Nah, setelah itu saya tanya siapa sepadannya. Saya temukan sepadannya, saya tanya juga sepadannya bahwa sepadannya ini. Dan saya juga mengkonfirmasi kepada sepadan itu apakah benar itu kepunyaannya si Darwis ini. Ya, setelah itu baru saya kasih panjar. Lalu saya cek lagi di kelurahan apakah surat si Darwis ini terdaftar atau terregister di kelurahan Kerinci Timur. Saya cek dari data yang saya peroleh dari kantor kelurahan bahwa tanah itu atau surat itu terdaftar di kelurahan. Nah, setelah itu saya ke BPN memastikan apakah di atas objek itu ada sertifikat. Nah, setelah itu pada waktu itu turun pihak BPN ya, itu sudah terkonfirmasi, turun pihak BPN. Nah, diterangkan bahwa di atas objek itu tidak ada sertifikat, tetapi terhadap tanah itu tidak bisa ditingkatkan sertifikat karena masuk di kawasan PIPIP, kawasan gambut ya. Nah, setelah itu setelah saya panjar baru saya timbun. Namanya juga rawa kan, saya timbun, saya bersihkan, saya timbun, saya masukkan alat berat, lalu saya bangun. Nah, apa kondisi objek pada saat saya beli itu? Kondisi saya beli itu waktu itu adalah semak belukar atau hutan-hutan muda lah ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah saya bersihkan, saya bangun, saya dirikan bangunan, tukang saya kan ada semua nanti yang bisa dimintai keterangan oleh pihak berwenang. Nah, di bulan April 2022, setelah berdiri bangunan saya ini, datanglah si Parijal itu. Datang si Parijal, AKP Parijal pada waktu itu, dia pangkatnya AKP Parijal, mengklaim tanah itu. Dengan cara memasang pamflet di atas objek itu bahwa objek itu adalah kepunyaan dia berdasarkan SHM nomor sekian-sekian. Ya, kalau nggak salah pada waktu itu SHM 02030. Nah, setelah itu kan saya kejar si Darwis. Bagaimana ini Pak Darwis? Ini kan ada orang yang mengaku tanah itu, ada yang mengklaim. Terus bagaimana ke depannya? Nah, pada waktu itu saya ada didampingi beberapa rekan saya dari Pemuda Batak Bersatu, bertemulah dengan si Darwis ini di kedai kopi Taman Bunga dekat kolam renang yang ada di jalur 2 kantor Bupati. Pada waktu itu si Darwis ini menerangkan dan memberikan kami semacam jaminan bahwa dia tetap bertanggung jawab.
Itu tanah saya. Itu saya garap sejak tahun 93. Ya, ada banyak saksi. Itu keterangan dari Darwis ini. Nah, setelah itu beliau menunjuk saya sebagai pengacara. Tadi kan saya sudah beli 20 meter, dua bidang ya, 10 kali 40, 10 kali 40 menjadi 2 bidang. Nah, setelah itu tanda tangan kuasa. Tanda tangan kuasa sebagai jasa saya dalam menerima kuasa itu, Darwis T ini memberikanlah komitmen fee atau katakanlah sebagai jasa saya, yaitu 25 kali 40. 25 meter kali 40. Artinya kan di atas objek itu kepemilikan saya menjadi 45 kali 40 meter. Ya. Nah, setelah itu berjalan, Pak Rijal ini melaporkan klien saya melaporkan Darwis ini ke Polres Pelalawan. Yang pertama dilaporkannya adalah dugaan tindak pidana penyerobotan tanah. Nah, pada waktu itu karena saya sudah menerima kuasa, ya saya yang berkoordinasi dengan penyidik. Dari hasil koordinasi ini berjalan, terus berkoordinasi ke Polda juga saya berkoordinasi, akhirnya terhadap penyerobotan atau 385 tidak ditemukan bukti, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kembali lagi saudara Pak Rijal ini atas arahan dari Kabak Warsidik pada waktu itu, Kabak Warsidik ini Pak Ajwar, memintalah kepada Kasat Reskrim Kabupaten Pelalawan supaya mencoba menyelidiki tentang dugaan menggunakan surat palsu. Ya, artinya dilaporkan lagi lah si Darwis T ini menggunakan surat palsu, yaitu surat tanah itu 106 kalau nggak salah ya, 106 ini dilakukan lagi lah penyelidikan oleh Reskrim Polres Pelalawan. Ya, diperiksalah semua saksi-saksi atau pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam surat itu, ya kan. Setelah diperiksa lagi pihak kelurahan, ya kan. Ternyata semua pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam surat itu semuanya mengakui. Itu artinya bahwa terhadap surat itu tidak ditemukan adanya kepalsuan. Nah, setelah itu dihentikanlah ini penyidikan terhadap dugaan menggunakan membuat dan menggunakan surat palsu itu 263 ayat 1 dan ayat 2 itu ya. Dihentikanlah oleh Polres Pelalawan, Kasat Reskrim Kabupaten Pelalawan. Nah, setelah itu datanglah si Pak Rijal ini, tapi yang turun bukan Pak Rijal, melainkan istrinya. Istrinya dan salah satu oknum PNS di Polres Kampar. Dibawalah ada gerombolan kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang, mereka sudah bawa peralatan berupa martil, berupa alat-alat yang bisa melakukan pengerusakan. Ya, dirusaklah ini bangunan saya ini, yaitu kejadiannya tanggal 11 November 2023. Nah, setelah itu untungnya, ini untung pada waktu itu ada adik saya sedang melintas di jalan itu melihat peristiwa pengerusakan itu. Dilaporkanlah kepada saya, waktu itu saya sedang di luar kota. Saya bilang kepada adik saya, ya coba direkam, ya kan? Direkam. Nah, direkamlah ini, di video lah ini semua ini. Nah, setelah itu baru kita buat laporan. Di tanggal yang sama, di tanggal kejadian itu. Ironisnya Pak, pada waktu terjadi pengerusakan itu masih disaksikan oleh polisi. Kenapa demikian? Karena pada waktu adik saya itu melaporkan tentang adanya pengerusakan itu, saya langsung telepon Kanit, salah satu Kanit di Pidum, Polres Pelalawan, ya kan? Tidak diangkat, langsung saya telepon ke Wadi Reskrimum Polda Riau. Wadi Reskrimum mungkin memerintahkan kepada Kanit Reskrim Pelalawan, turunlah anggota Reskrim Pelalawan. Artinya masih disaksikan orang itu, pengerusakan itu Pak. Artinya melihat orang-orang yang melakukan pengerusakan itu dilihat atau disaksikan oleh dari unit 2 kalau nggak salah pada waktu itu, unit 2 Reskrim Polres Pelalawan. Nah, setelah itu berjalan hampir 1 tahun. Di bulan April 2024,
Saya ditawari lah oleh Kasat Reskrim Pelalawan ini. Pada waktu itu dia bersama dengan Kanit Reskrim unit 1 dan unit 3. Unit 1 dan unit 3 kalau nggak salah ya, Saudara Asbun dan Saudara Masril. Bang, gimana bang kalau berdamai? Saya pikir nggak ada masalah berdamai. Bagaimana bentuk perdamaiannya? Nah, tanah di dalam suratnya si Darwis itu kan ada 8.700 meter persegi. Sementara yang diklaim mereka itu kan sekitar 5.000. Artinya ada selisih 3.700. Bagaimana kalau untuk abang 3.000? Untuk mereka 5.700. Artinya kan dari segi isi kita sudah mengalah sebetulnya. Sudah mengalah. Nah pada waktu itu saya tanya Darwis, gimana Pak Darwis, ada tawaran begini-begini. Nanti kalau memang ini berdamai bang, biarlah nanti saya yang membayar abang 100 juta lagi. Ya biar tanah itu sama saya, nanti saya bayar abang 100 juta. Udah hampir seperti itu. Nah, saya kejarlah si Darwis ini. Karena kan si Darwis ini susah dihubungi. Karena dia banyak skandal ya. Pada waktu itu saya bertemulah dengan Darwis ini. Bang, seperti yang saya bicarakan tadi itu, langsunglah kami video call dengan penyidik. Disepakatilah melalui video call itu dengan penyidik, itu kan ada buktinya semua, kita rekam kebetulan percakapan itu. Nah setelah itu berjalan, dilakukanlah gelar perkara. Nggak jadi perdamaian ini. Saya nggak tahu di mana ini terbengkalainya perdamaian ini. Kemudian tanpa sepengetahuan saya, berdamailah antara si Darwis ini dengan si Farijal ini yang difasilitasi oleh Reskrim Pelalawan. Perdamaiannya adalah bahwa Darwis T mengembalikan 5.000 meter persegi kepada Farijal CS ya. Nah terkait dengan bangunan Apung Sihombing dan bangunan lain yang ada di atas objek itu menjadi tanggung jawab Darwis T. Kira-kira seperti itulah kesepakatan yang dibangun mereka atau yang dituangkan di dalam surat perjanjian itu. Nah, yang menjadi masalah, si Farijal ini mengklaim dia di depan. Pembagiannya itu di depan, yang 3.000 itu di belakang. Artinya bangunan saya itu menjadi masuk ke dia, ya. Nah, setelah itu berjalan terus, akhirnya itulah dihentikanlah penyelidikan itu. Nah, pertanyaannya, apa alasan Kasat Reskrim untuk menghentikan penyelidikan itu? Alasannya adalah belum ditemukan bukti atau belum ditemukan peristiwa pidana. Pertanyaannya apa? Apa memang bisa ya main hakim sendiri? Soal misalnya kesepakatan damai antara Darwis T dengan para pelaku, itu kan terjadi di bulan Juli 2024. Sementara kejadian pengerusakan itu kan terjadi di bulan November 2023. Artinya Pak, mereka berdamai itu di Juli 2024. Mereka berdamai itu di Juli 2024. Ya kan? Artinya sudah terjadi dulu peristiwa pidana, baru terjadi perdamaian. Artinya kalau perdamaian ini dijadikan sebagai landasan bahwa dia berhak untuk melakukan pengerusakan itu salah. Salah besar. Sekalipun itu perdamaian, dia boleh mendaftarkan ini ke ke Panitra untuk dimintakan eksekusi terhadap kesepakatan itu. Ya kan? Kalau misalnya si Kulub ini tidak bisa menyerahkan tanah itu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, tidak lantas mereka melakukan pengerusakan. Mereka gugat si Kulub untuk menjalankan kewajibannya, menyelesaikan, bukan langsung merusak gitu loh. Ya kan? Yang kedua, itu kan sudah terjadi dulu peristiwa pidana baru perdamaian. Apakah perdamaian antara si Darwis T dengan Farijal itu mengikat kepada saya selaku korban? Tidak. Tidak mengikat kepada saya sebagai korban karena saya tidak merupakan pihak di dalam perjanjian itu. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah 1320. Perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuat.
1320 sampai ke 1338 gitu ya, Fakta Superpanda. Nah, inilah yang menjadi duduk perkara supaya nanti publik bisa mengetahui bagaimana sih sebetulnya kronologis terjadinya perkara itu. Jangan sampai ada yang salah kaprah atau salah paham, ya. Nah, terhadap penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan itulah sekarang yang kita uji melalui Kabar Reskrim. Kita laporkanlah ke Kabar Reskrim supaya nanti Kabar Reskrim memerintahkan kepada Kapolda Riau nanti memerintahkan kepada Res Kabupaten Pelalawan untuk membuka kembali perkara yang telah dihentikan oleh Kasat Reskrim itu, ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan di sore hari ini. Sekian dan terima kasih.